Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Quran. Pada pertemuan ini adalah materi yang ke-10, pertemuan yang ke-11. Seperti yang sudah disampaikan kepada Anda sekalian, bahwa sekarang ini kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran tentang dimensi dakwah. Yang kemarin ayat Al-Quran yang membahas tentang hakikat dakwah, Yunus ayat 25 dengan pohon dakwah kemarin. Waman ahsanu qaula mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Nah, hari ini pertemuan sekarang ini kita bahas tentang dimensi dakwah. Dari mulai sisi dakwah, hukum dakwah, dan metode dakwah. Jadi dakwah itu, dimensi dakwah itu sekali lagi Bapak sampaikan pada Anda sekalian. Pertama tentang sisi dakwah, yang kedua tentang hukum dakwah, dan yang ketiga tentang metode dakwah. Ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada sekarang ini adalah surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua masih Ali Imran ayat 110 dan surat An-Nahl ayat 125. Oke. Ayatnya kita baca dulu ya, biar Anda bisa membuka Al-Qur'annya. Yang pertama surat Ali Imran ayat 104. Sok maruka Qur'anata. Sudah tersedia kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, terjemahnya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat yang 110-nya masih surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Terjemahnya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf
dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dua ayat Al-Quran, surat Al-Imran, kemudian yang ketiga surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemahnya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Oke. Dari 3 ayat yang sudah kita baca barusan, mengandung makna yang pertama tentang sisi dakwah. Aduh, cangkel bahwa sisi dakwah berdasarkan 3 ayat tersebut, dakwah itu kan bertujuan untuk menjadikan seorang itu menjadi baik. Oke, jadi tujuan dakwah adalah mencapai kebaikan hidup, begitu baik secara lahir maupun secara batin. Baik, istilah Al-Quran yang ada dalam istilah Al-Quran, yang pertama baik dalam arti khair, dan yang kedua baik dalam arti ma'ruf. Gitu, khair maknanya baik, ma'ruf juga maknanya baik. Gitu. Jadi sisi dakwah itu ada 2, kepada kepada jalan yang baik dengan maknanya khair, kepada jalan yang baik dengan maknanya apa? Ma'ruf. Gitu. Dua-duanya diartikan di dalam bahasa Indonesia itu adalah baik. Oke. Kata kerja yang digunakan untuk menuju kepada kebaikan dalam arti khair itu adalah da'a yad'u, yad'una ilal khair, gitu. Dalam arti menyeru, mengajak kepada kebaikan dalam arti apa? Khair. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi kata kerja yang digunakan untuk dakwah pada tataran baik dalam arti khair itu adalah menggunakan da'a yad'u, mengajak, menyeru. Gitu ya. Kalau kita menggunakan kata mengajak, menyeru, mengundang, maka targetnya adalah kesadaran.
Contoh, yuk mari kita belajar gitu. Yuk kita mari kita berjamaah sholat di masjid. Atau mari kita bertahajud malam. Atau mari kita membiasakan membaca Al-Quran sehari 1 juz. Wah, ini lagi ngetren-ngetrennya. One day, 1 juz. Nah, itu mengajak, menyeru. Nah, target daripada menyeru atau mengajak adalah kesadaran. Jadi bukan targetnya bukan sampai dia membaca Al-Quran katakanlah. Hanya mengajak saja. Jadi membaca Quran ataupun tidak itu terserah, yang penting kita sudah apa? Mengajaknya. Nah, itu dakwah dalam mengajak kepada kebaikan dalam arti khair. Targetnya apa? Sehingga dia yang diajak oleh kita itu timbul rasa kesadaran, jadi keikhlasan diri gitu. Oke. Sedangkan sisi yang kedua dari dakwah itu, dari mengajak kepada kebaikan itu, baik dalam arti ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf. Nah, kata kerja yang digunakan untuk dakwah bertujuan kepada kebaikan dengan arti ma'ruf. Nah, kepada yang ma'ruf itu, makna kebaikan dalam arti ma'ruf itu tidak yad'una ila ma'ruf, tidak, tapi ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh gitu, memerintah gitu. Beda dengan kepada kebaikan dalam arti apa tadi? Khair. Kalau kepada khair itu apa? Mengajak. Sedangkan kepada kebaikan dalam arti ma'ruf adalah apa? Ya'muruna, memerintah, menyuruh. Maka target dari memerintah, menyuruh adalah ketaatan gitu. Sampai dia ngawarok, cek bahasa Sunda nama. Sampai dia berubah melakukan apa yang diperintahkan gitu. Jadi sebuah ketaatan. Nah, jadi dakwah itu ada 2 sisi. Jadi sisi yang pertama adalah kebaik dalam arti khair, maka kata kerja yang digunakan adalah da'ayad'u. Jadi kebaikan kepada khair itu adalah dengan diajak, dengan diundang. Targetnya gitu. Sedangkan dakwah dalam kepada yang ma'ruf, baik dalam arti kata ma'ruf adalah dengan diperintah, dengan disuruh. Maka targetnya adalah ketaatan, ngawarok. Taat dia terhadap perintah itu. Oke, itu yang pertama. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Munkar itu adalah kebaikan dari ma'ruf. Sedikit diperdalam ya. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang diakui oleh bersama, oleh semua gitu. Semua manusia menyatakan bahwa itu adalah baik. Nah, kebaikan yang disepakati oleh semua manusia itulah yang disebut dengan apa? Ma'ruf. Apa contohnya? Kejujuran. Semua manusia, yang muslim ataupun yang non muslim, orang Sunda, orang Amerika, orang Jepang, orang mana-mana wae gitu. Kasihan orang di luar Sunda nyarita Sunda wae nya lah.
bahaya atunya. Salah siapa kuliah di Bandung. Oke, itu adalah baik. Jadi ma'ruf itu sekali lagi adalah kebaikan yang diakui, yang disepakati oleh semua orang. Apalagi contohnya kebersihan. Semua orang menyatakan bahwa bersih itu adalah baik. Ya. Kotor itu adalah apa? Jelek. Itu adalah ma'ruf. Sedangkan munkar adalah sesuatu yang semua orang sepakat membencinya. Gitu. Sekali lagi munkar itu semua orang sepakat bahwa perbuatan itu adalah dibenci oleh semua orang. Contohnya apa? Berbohong. Semua orang membencinya. Gitu. Apalagi kotor dalam hidup. Ya, baik kotor secara lahir ataupun kotor secara batin. Apalagi pembabatan hutan katakanlah. Ya, hutan di apa? Dibabat. Nah, itu munkar. Perbuatan yang semua orang membencinya. Sepakat untuk membencinya. Korupsi. Perbuatan munkar. Semua orang menyatakan membencinya. Jadi kepada hal yang ma'ruf, kebaikan yang semua orang sepakat, itu disuruh, bukan bukan diajak, disuruh sampai dia taat. Dan apabila seseorang itu berbuat munkar, semua orang membencinya, itu dilarang, dicegah. Contoh mengotori jalan, membersihkan kaca, merusak sarana dan prasarana, itu harus dicegah. Nah, oleh karena itu ada hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Jadi seorang apabila akan ada yang merusak katakanlah sarana prasarana, itu harus dicegah. Jangan dibiarkan. Seseorang yang naik kapal laut bersama katakanlah akan membocorkan yang di bawah daknya, itu harus dicegah. Kalau tidak dicegah bisa celaka semua gitu. Jadi dakwah itu ada dua sisi. Yad'una ilal khair. Nah, kepada yad'una ilal khair targetnya apa? Kesadaran gitu. Nanti kita akan bahas pada ayat selanjutnya. Itu yang pertama, tentang sisi dakwah. Yang kedua, dari dua ayat yang pertama itu dulu ya, surat apa tadi? An-Nahl dulu ya. Oke, tentang target yad'una ilal khair, ya, mengajak kepada kebaikan dalam arti apa? Khair. Dijelaskan oleh ayat Allah dalam surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Jadi apa yang disebut dengan khair itu? Khair itu adalah sabili rabbik. Sabili robik itu apa? Katakanlah kita menerjemahkan secara sederhananya, kesadaran untuk beragama. Udu ila sabili robik. Ajaklah, serulah gitu kepada jalan Tuhanmu, sabili robik. Jadi kepada khair, apa itu khair? Sabili robik gitu. Itu harus targetnya kesadaran diri kepada jalan beragama gitu. Maka dakwah kepada non muslim gitu untuk beriman kepada Allah itu tanpa paksa, harus atas dasar kesadaran sendiri. Ya, la ikroha fiddin, itu dakwah kepada non muslim. Tapi kepada dakwah kepada sesama muslim untuk khair gitu, itu
saling mengingatkan artinya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bisob. Tetap itu tidak boleh dipaksa orang yang tidak mau berjamaah, katakan. Disadarkan saja bahwa katakanlah contohnya sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat dibanding dengan sholat sendiri, ya kan? Tidak dihukum orang yang tidak sholat berjamaah gitu. Jadi dakwah untuk mengajak kepada khair, kebaikan dalam makna khair, itu adalah dengan ajaklah, bukan perintahlah, bukan suruhlah, bukan suruh orang-orang pergi ke masjid. Nah, itu salah. Perintah orang-orang untuk sholat ke masjid. Namun sholat ke masjid mau diberi duit. Nah, gitu. Enggak begitu. Tetapi ajaklah ud'u ila sabili rabbika. Nah, untuk mengajak kepada sabili rabbik gitu ya, karena targetnya tadi apa? Kesadaran. Itu harus oleh orang yang profesional gitu ya. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 4 tadi dikatakan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Diartikan wa takum, dan hendaklah minkum di antara kalian ummatun, ada segolongan umat. Nah, di sini mengandung hukum dakwah. Hukum dakwah pada ayat ini adalah sebagai fardu kifayah. Gitu. Fardu kifayah itu adalah kewajiban kepada seorang yang punya keahlian. Sekali lagi, fardu kifayah itu adalah kewajiban yang menjadi kewajiban kepada seorang yang punya keahlian. Wa takum minkum, dan hendaklah di antara kalian ummatun, ada segolongan umat yad'una ilal khair. Jadi yad'una ilal khair itu harus oleh seorang yang ahli, yang punya keahlian. Katakanlah seorang profesi yang punya keahlian. Itu kenapa harus oleh seorang yang ahli? Karena untuk menyadarkan seseorang. Jadi karena target daripada mengajak ilal khair adalah kesadaran. Jadi tidak mungkin bisa kita menyadarkan seseorang kalau orang tersebut tidak punya keahlian untuk menyadarkannya. Gitu. Maka diterjemahkan ditafsirkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gitu. Wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bil hikmah wal mau'idatil hasanah adalah satu keahlian. Bil hikmah itu orang yang dalam apanya? Ilmunya. Orang yang bisa mengajak sehingga orang lain itu menjadi apa? Sadar. Untuk menyadarkan seseorang kan harus dengan hikmah, dengan ilmu gitu. Seperti Anda KPI, Anda BKI, untuk menyadarkan seorang itu berpidato itu harus dengan ilmu, bil hikmah. Gitu. Wal mau'idatil hasanah, BKI persuasif, komunikasi persuasif, mengolok. Nggak bisa secara seseorang carakan ya, nggak bisa. Seperti orang yang bete. Orang yang bete itu apa? Butuh tausiah, maka ada pendekatannya, psikologi komunikasi. Nah, ini seorang BKI itu harus menguasai betul tentang
psikologi komunikasi dalam berdakwah. Kalau seorang KPI itu harus menguasai ilmu pidato, retorika. Wow. PKI juga harus ada retorika individual gitu. Kalau KPI ada retorika halayak dan massa. Bagaimana menulis dengan baik gitu kan. Bagaimana pidato dengan baik sehingga seorang itu menjadi sadar. Kita mengajak, tidak memaksa. Oke, tidak jadi pakai apa? Pakai ilmu. Jadi dakwah kepada khair itu menjadi fardu kifayah, sedangkan dakwah mengajak kepada ma'ruf itu menjadi fardu ain. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat itu mengandung hukum dakwah. Jadi hukum dakwah berdasarkan surat Ali Imran ayat 110 itu adalah menjadi fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban kepada seluruh umat Islam untuk berdakwah pada tataran ma'ruf, bukan pada tataran khair gitu. Karena semua orang tahu begitu. Ada yang baik dan ada yang buruk yang disepakati oleh semua orang. Jadi kebaikan kepada yang disepakati oleh semua Islam itu, semua umat, bukan Islam saja. Dan kesepakatan kepada hal yang buruk yang dibenci oleh semua manusia, maka kewajiban dakwah dalam tataran ma'ruf itu adalah menjadi fardu ain. Kewajiban kepada setiap individu. Kuntum khaira ummatin kuntum. Tuh, jadilah Anda sekalian adalah tuh kan, tanpa kecuali. Jadi pada ayat ini kewajiban dakwah itu adalah fardu ain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Tidak yad'una ilal khair, tidak, atau yad'una ilal ma'ruf, tidak. Jadi mengajak kebersihan, bukan mengajak ya, sekali lagi Bapak salah. Jadi kepada kebersihan itu bukan mengajak, tapi menyuruh, memerintah. Tengawaro takol, gitu. Menyebut takolnya. Jadi sampai dia taat, gitu, memerintah kepada yang ma'ruf, wayan hauna anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Perbuatan munkar itu adalah perbuatan jelek yang disepakati oleh semua orang sehingga orang itu membencinya. Nah, jadi yang kedua dari ayat itu mengandung hukum dakwah. Jadi hukum dakwah itu ada dua, ada hukum dakwah. Hukum dakwah itu ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau dakwah mengajak kepada kebaikan dalam arti khair ya, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Apa itu khair? Sabili rabbik. Ya ud'u ila sabili rabbika. Jadi sabili rabbik itu khair itu adalah sabili rabbik, kepada kesadaran beragama. Gitu, untuk tahajud gitu. Peningkatan kualitas diri secara vertikal kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, ya. Nanti kita kembangkan dalam dalam diskusi, dalam tanya jawab kalau Anda kurang paham. Oke, jadi yang kedua dari 3 ayat itu menjelaskan tentang hukum dakwah.
tadi menjelaskan tentang sisi dakwah. Jadi sisi dakwah itu ada apa? Ada dua. Ada baik dalam arti khair, baik dalam arti ma'ruf. Sama seperti mata uang ya. Mata uang yang kita punya 1.000, 2.000, 5.000 berapa saja. Itu kan ada dua sisi. Kalau mata uang itu hanya satu sisi maka nggak punya nilai jual ya. Iya. Nya lamun duit ayangan sabelah we wungkul gambar naon diberi duit ku kolot sabelah deui kumaha polos, maka kita akan menolak karena tidak bernilai jual. Sama dengan dakwah juga. Jadi dakwah itu tidak hanya mengajak kepada kebaikan dalam arti apa? Khair. Tapi juga apa? Menyuruh kepada kebaikan dalam arti apa? Ma'ruf. Jadi kalau kepada ma'ruf itu bukan mengajak tapi apa? Menyuruh. Kalau kepada khair itu apa? Mengajak sama-sama, dua-duanya targetnya adalah menuju kepada yang baik. Oke, kemudian